Didukung oleh Sarung Al-Samsi, Telkomsel IndiHome. Tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah seorang laki-laki di Desa Bonondolok, Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Jenazah ditemukan dalam kubangan berlumpur sedalam sekitar setengah meter, serta terhimpit batang pohon. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah pribadi Bupati Bekasi, Ade Kuswara di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Penggeledahan merupakan pengembangan dari Koperasi Tangkap Tangan pada 18 Desember 2025 lalu. Halo, selamat malam pemirsa. Selain dua informasi utama tadi, kami juga telah menyiapkan serangkaian kabar penting lainnya untuk Anda. Di antaranya kami akan menghadirkan laporan langsung kondisi terkini arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama dan pantauan penumpang kereta api di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Bersama saya Tiara Harahap, inilah kabar utama selengkapnya. Informasi pertama untuk Anda pemirsa, arus lalu lintas Jalan Tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat 2 hari jelang libur Natal terpantau padat. Meski padat, namun arus lalu lintas di jalur bebas hambatan ini terpantau ramai lancar. Selasa malam kendaraan dari arah Jabodetabek menuju wilayah timur baik menuju Jawa Barat dan sekitarnya terpantau padat di ruas tol Jakarta Cikampek 2 hari jelang libur Hari Raya Natal. Kendaraan yang melintas di ruas kilometer 55 ini didominasi mobil pribadi serta bus antar kota antar provinsi. Meski padat, namun arus lalu lintas di jalur bebas hambatan ini terpantau lancar. Kendaraan pun melaju dengan kecepatan di bawah 70 km per jamnya. 2 hari jelang libur Natal ini, pemirsa, banyak dimanfaatkan warga untuk keluar kota untuk berwisata maupun pulang kampung. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau kesiapan Nataru di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur pada Selasa sore tadi. Tak hanya itu pemirsa, Kapolri juga memberikan bingkisan kepada para penumpang yang hendak melakukan perjalanan. Bersama Kepala Dinas Perhubungan dan Wakil Wali Kota Jakarta Timur, Kapolri mengecek kesiapan Terminal Pulau Gebang dan juga mengecek pos kesehatan bagi para sopir bus dan sopir cadangan sebelum melakukan perjalanan, termasuk diantaranya melakukan cek darah dan urin. Pengecekan diharapkan agar sopir dalam keadaan sehat dan para penumpang juga aman dalam perjalanan. Kapolri juga menjelaskan saat ini Terminal Terpadu Pulau Gebang telah menjadi salah satu terminal dengan tujuan terbanyak di wilayah Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai dengan Bali. Selama menyambut Natal dan Tahun Baru ini, Dinas Perhubungan akan melakukan rem cek bagi seluruh bus sejak 19 November hingga 5 Januari di terminal utama agar para penumpang yang akan menaiki bus ini berjalan dengan lancar. Akan ke tes kesehatan urin, kemudian berikutnya juga ada pelayanan yang disiapkan, ada pelayanan kesehatan, ada pelayanan playground untuk anak-anak bermain sambil menunggu waktu yang ada. Dan tadi juga ada beberapa pengaturan mulai dari masuk, kemudian juga pengecekan pengemudi, pengecekan penumpang sebelum dan termasuk pengecekan kendaraan, ram cek sebelum diberangkatkan. Secara umum kita lihat SOP-nya sudah dilaksanakan dengan baik.
Jelang puncak arus mudik libur panjang Natal dan Tahun Baru, calon penumpang kereta api terus memadati stasiun Pasar Senen Jakarta. Ya, berdasarkan data Daop 1 Jakarta, pemirsa, jumlah penumpang di stasiun Pasar Senen dan Gambir tercatat mencapai 46.000 orang. Sementara itu, berdasarkan data pemesan tiket, tingkat okupansi terus meningkat menjelang periode yang diprediksi sebagai puncak arus mudik. Per siang ini, angka okupansi pun mencapai 90% dan besok tepatnya 24 Desember diperkirakan menembus hingga 95%. Sejumlah tujuan favorit penumpang antara lain yakni Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, dan juga Purwokerto. Secara akumulatif pada periode 18 Desember hingga 4 Januari sebanyak 591.367 tiket telah terjual dari total kapasitas 909.536 tempat duduk yang telah disediakan. Kita akan memantau bagaimana suasana dari arus lalu lintas di Tol Cikatama di Purwakarta, Jawa Barat dan juga arus penumpang dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Pemirsa, sudah ada rekan-rekan kami yang siap dengan laporannya. Sudah ada reporter TV One Faisal Renaldi langsung dari stasiun Pasar Senen Jakarta dan juga nanti kita akan memantau arus lalu lintas dari Tol Cikatama. Sudah ada Agung Prasetyo di sana. Kita ke stasiun Pasar Senen terlebih dahulu. Faisal, selamat malam. Seperti apa kondisi stasiun Pasar Senen pada malam hari ini? Ya, Tiara, untuk situasi saat ini di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat pada malam hari ini memang masih terpantau cukup ramai. Hari ini Selasa 23 Desember 2024 memang sudah memasuki puncak masa angkutan Natal dan juga Tahun Baru 2026. Saat ini kami memantau tepatnya di pintu keberangkatan yang berada di belakang kami saat ini, para penumpang memang sudah bersiap untuk memasuki kereta yang di pukul 21.40 waktu Indonesia Barat, kereta untuk tujuan Solo akan berangkat. Untuk hari ini, Tiara dan juga pemirsa, tepatnya pada hari ini khususnya di stasiun Pasar Senen ada sekitar lebih dari 16.000 penumpang yang meninggalkan Jakarta melalui stasiun Pasar Senen. Untuk tingkat keterisian tempat duduk atau okupansi juga hari ini cukup tinggi, di mana tingkat okupansi dari data yang kami dapatkan dari PT KAI Daop 1 Jakarta, khusus di stasiun Pasar Senen, hari ini mencapai 90%. Artinya Tiara, untuk hari ini sampai dengan 3 hari ke depan merupakan puncak masa angkutan Natal dan juga Tahun Baru 2026. Sementara Tiara dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pula sampai dengan hari ini di keseluruhan di masa angkutan Natal dan juga Tahun Baru 2026 yang berlangsung dari tanggal 18 Desember 2025 sampai dengan 4 Januari 2026 nanti, untuk total tiket yang sudah terjual khususnya di PT KAI Daop 1 Jakarta sudah ada atau sudah terjual sekitar lebih dari 598.000 tiket. Ini memang ada peningkatan Tiara dan juga pemirsa jika dibandingkan dengan tahun lalu di periode yang sama, yakni di periode masa angkutan Natal dan juga Tahun Baru. Sementara dapat kami informasikan pula Tiara dan juga pemirsa, untuk tujuan favorit khususnya dari stasiun Pasar Senen ini memang ada beberapa kota di daerah Jawa, yakni di Yogyakarta, kemudian juga ada tujuan Solo, kemudian Madiun, Purwokerto, dan juga Bandung. Ini merupakan tujuan yang paling favorit dari stasiun Pasar Senen ini. Dapat kami informasikan pula khususnya untuk masyarakat ataupun calon penumpang yang memang ingin menikmati masa liburannya atau berangkat melalui stasiun Pasar Senen ini, memang ada beberapa himbauan, yakni yang pertama untuk tetap menjaga barang bawaan Anda, memastikan tidak ada yang ketinggalan, kemudian juga memastikan lagi jadwal keberangkatan Anda dan juga waktunya serta tanggalnya agar tidak terjadi keterlambatan di sini. Kemudian jika Anda memang
bingung saat memprint atau sedang melakukan print tiket di sini. Memang di sini juga dibantu ada beberapa petugas customer service mobile yang siap membantu Anda untuk bisa membantu Anda berangkat menuju kota yang Anda tuju. Untuk sementara demikian, Tiara, kami kembalikan ke studio. Baik, lebih dari 590.000 tiket terjual untuk Nataru kali ini. Lantas bagaimanakah antusiasme dan juga kepadatan di Tol Cikatama? Kita akan langsung tanyakan ke Agung Prasetyo di sana. Agung, apakah sudah diberlakukan rekayasa lalu lintas pada malam hari ini? Ya, terima kasih Tiara, juga pemirsa. Tidak kalah ramai seperti di Stasiun Pasar Senen di ruas tol Jakarta Cikampek atau jalur darat, terutama jalur merupakan yang menuju ke ruas tol Trans Jawa ataupun menuju ke arah Bandung. Pada malam hari ini tol Jakarta Cikampek terpantau ramai dan lancar, dan kendaraan juga masih didominasi oleh kendaraan pribadi serta bus-bus antar kota ataupun antar provinsi yang membawa pemudik ataupun wisatawan yang berangkat ke sejumlah wilayah yang ada di Jawa Tengah ataupun di Jawa Timur. Dan kami memantau sejak pagi hingga malam hari ini melihat data real time dari Jasa Marga, memang terus ada peningkatan setiap harinya. Untuk di hari ini saja kendaraan dari pukul 5 pagi hingga malam hari ini tercatat ada sebanyak 55.000 lebih kendaraan yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek menuju ke ruas tol Trans Jawa ataupun menuju ke arah Bandung. Dan angka ini menaik dan Jasa Marga mencatat dari H-7 sampai H-4 kemarin ada sebanyak 141.428 kendaraan, yang mana ini naik sebesar 23,28% dari lalu lintas normal. Dan selain itu juga memang meskipun ada kenaikan ataupun peningkatan volume kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek, sepanjang hari ini belum terlihat adanya lonjakan secara signifikan, dan arus lalu lintas juga dapat dipacu dengan kecepatan rata-rata 80 sampai 100 km per jam. Dan untuk rekayasa lalu lintas pada hari ini belum diterapkan karena memang arus lalu lintas masih normal. Dan diprediksi puncak arus mudik Natal di Jasa Marga ataupun Korlantas memprediksi terjadi pada tanggal 24 Desember besok, bila mana nantinya terjadi lonjakan ataupun kemacetan di ruas tol Jakarta Cikampek. Akan diberlakukan rekayasa lalu lintas kontraflow, yang mana ini akan diberlakukan di titik-titik kemacetan ataupun kepadatan. Ada beberapa titik rawan kepadatan ataupun kemacetan di ruas tol Jakarta Cikampek, seperti di kilometer 47 yang merupakan pertemuan antara tol layang Mbz dengan tol Jakarta Cikampek. Selain itu juga titik kepadatan menjelang rest area di kilometer 57. Dan selain itu dapat kami informasikan kepada pemirsa untuk mengantisipasi kepadatan ataupun kemacetan, selain rekayasa lalu lintas tadi juga pihak pengelola tol memberikan diskon tarif tol untuk memecah pergerakan mobilitas masyarakat atau pemudik yang akan berangkat ke wilayah timur, yang mana memang pada tanggal 22 kemarin hingga tanggal 23 hari ini hingga pukul 24.00 memberikan diskon tarif tol sebesar 20%. Dan selain itu juga untuk selain dua upaya tadi, pihak kepolisian Korlantas Polri membatasi kendaraan-kendaraan sumbu 3 ataupun kendaraan besar untuk tidak melintas di ruas tol Jakarta Cikampek agar menggunakan jalur arteri. Sementara itu yang dapat kami kabarkan, kembalikan ke Anda di studio, Tiara. Baik, terima kasih Agung Prasetyo melaporkan langsung dari Tol Cikatama, dan tadi sebelumnya juga ada Faisal Rinaldi dari Stasiun Pasar Senen. Terima kasih sekali lagi, selamat bertugas teman-teman. Pemirsa, 2 hari jelang libur Natal dan Tahun Baru, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten ini juga dipadati ribuan penumpang hingga malam hari. Informasinya akan kami hadirkan untuk Anda usai ini. Pemirsa, 2 hari jelang libur Natal dan Tahun Baru, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten dipadati ribuan penumpang hingga malam hari. Seperti inilah suasana Terminal 3 keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten pada Selasa malam. Antrian di counter check-in mengular. Data pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat tren peningkatan jumlah penumpang naik mencapai 20% jika dibanding hari biasa. Pada hari ini, ada 170.000 penumpang, baik yang datang dan pergi melalui Bandara Soekarno-Hatta atau naik
20% jika dibanding hari biasanya. Begitu juga dengan pergerakan pesawat tembus di angka 1.167 pesawat. Pada kesempatan yang sama, pemirsa, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri mengunjungi posko Nataru di Bandara Soekarno-Hatta untuk memastikan kelancaran pengamanan dan kelancaran momen Natal dan Tahun Baru. Pantauan arus lalu lintas libur Natal dan Tahun Baru terpantau kondusif di sejumlah ruas tol dan arteri. Hingga kini pemirsa tercatat sebanyak 2,9 juta kendaraan telah keluar dari Jakarta menuju kota tujuan. Jumlah kecelakaan lalu lintas juga menurun sebesar 23,5% termasuk penurunan jumlah korban meninggal dunia. Berdasarkan data Jasa Marga, sebanyak 2,9 juta kendaraan keluar Jakarta melalui arah Cikupa dan Merak menuju Sumatera, serta ke arah Bandung dan Tras Jawa. Adapun Korlantas Polri memperkirakan lonjakan arus akan terjadi esok hari, tepatnya 24 Desember 2025. Rekayasa lalu lintas nantinya juga akan diberlakukan secara situasional. Korlantas Polri mengatakan masyarakat diimbau untuk merencanakan perjalanan dengan baik, memperhatikan waktu tempuh serta memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan layak jalan. Kami sampaikan kepada rekan-rekan, hari ketiga ini jumlah peristiwa kecelakaannya menurun 23,5% dari cukup banyak. Ya. Dan termasuk juga jumlah kecelakaan korban meninggal itu juga terjadi penurunan. Jadi kami mohon doa restu semoga Nataru ke depan masyarakat semakin tertib berlalu lintas dan kaitannya dengan proyeksi total lalu yang ada di jalan tol dari 2,9 juta yang keluar ke Jakarta baik melalui Cikupa, Merak sampai ke Sumatera yang arah ke Bandung dan ke Trans Jawa ini sudah 28,5% per hari ini. Ini data dari Jasa Marga. Sehingga rencana atau kemungkinan arus mudik yang tadinya kita prediksikan tanggal 20, kemungkinan besok pagi. Besok pagi sampai sore, tanggal 24 kemudian ada arus yang cukup tinggi. Kembali kita akan memantau pemirsa bagaimanakah suasana terkini dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan juga Pelabuhan Merak, Banten. Sudah ada rekan-rekan kami di sana, Rusdi di Bandara Soekarno-Hatta dan juga rekan Andre di Pelabuhan Merak. Kita akan sota terlebih dahulu, sudah ada Rusdi. Rusdi, selamat malam, bagaimanakah saat ini, adakah peningkatan jumlah penumpang yang kemudian ini meninggalkan Jakarta? Baik, selamat malam Tiara, dapat saya kabarkan dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, tampaknya semakin malam, bandara juga semakin ramai, di mana terlihat di belakang saya merupakan counter check-in penerbangan internasional yang masih banyak penumpang antri di counter check-in. Mereka akan pergi ke penerbangan rute-rute internasional yang memang jika malam ini merupakan rute penerbangan internasional. 2 hari menjelang libur Natal dan Tahun Baru, pergerakan penumpang diperkirakan mencapai 170.000 pada hari ini atau naik 20% jika dibanding hari biasa yang hanya kisaran di 140.000. Begitu juga dengan pergerakan pesawat yang mencapai 1.167. Hal ini memang akibat adanya stimulus dari pemerintah sejak 22 Desember lalu, yang mana stimulus ini memberikan PJP2U atau Airport Tax serta penurunan harga up to 10% membuat berdampak pada harga tiket yang juga ikut turun. Hal ini juga dikarenakan adanya para anak sekolah yang sudah mendapatkan libur serta mereka yang sudah mendapatkan cuti bersama. Dapat saya kabarkan Tiara, memang sejauh ini rute-rute penerbangan internasional di malam ini memang yang masih menjadi tujuan favorit yaitu Singapura, Malaysia, serta untuk wisata religi Abu Dhabi. Sementara untuk penerbangan domestik masih didominasi yaitu Bali, Kuala Namu, Yogyakarta, serta Ujung Pandang. Dan untuk proses Nataru secara lancar, ada pejabat
pemerintah yang datang, yaitu sore tadi ada Wamen BP BUMN yaitu Bapak Amudun Ma'ruf yang melihat langsung bagaimana pelaksanaan pelayanan di counter check-in untuk di momen Natal dan Tahun Baru ini. Di samping itu juga ada kedatangan Kapolda Metro Jaya Bapak Irjen Asep Edi Sueri yang memantau langsung kesiapan dari posko-posko pelayanan keamanan yang memastikan untuk di momen moda transportasi udara ini Natal dan Tahun Barunya berjalan aman dan lancar. Demikian, Tera. Baik, terima kasih Rusdi Muslim melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Kita bergeser ke Pelabuhan Merak. Andre, seperti apa di sana? Baik, Dera, dapat saya informasikan bahwa sejak Selasa pagi hingga sore tadi, suasana di Pelabuhan Merak Cilegon, Banten ini terpantau ramai lancar. Sejumlah kendaraan pribadi antri panjang untuk masuk ke dalam kapal. Namun pada malam hari ini kantong parkir terlihat lengang, hanya beberapa kendaraan pribadi dan kendaraan logistik yang akan menyeberang ke Sumatera. Dari informasi yang saya dapat juga terpantau dari sisi TV tol exit Merak, arus lalu lintas terlihat lengang untuk menuju Pelabuhan Merak. Sementara dari CCTV tol Cikupa Tangerang adanya kepadatan kendaraan pribadi. Nah, saya himbau juga adanya himbauan kepada para calon penumpang kapal, baik menggunakan kendaraan pribadi ataupun penumpang pejalan kaki, untuk berhati-hati dan tetap tenang, karena memang kondisi cuaca malam ini terpantau akan turunnya hujan deras. Nah, untuk sementara itu puncak arus mudik di Pelabuhan Merak ini diprediksi akan mengalami peningkatan besok hari. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Andre melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, dan tadi juga sebelumnya ada Rusdi Muslim langsung dari Soekarno-Hatta. Terima kasih rekan-rekan. Pemirsa, Sekretaris Kabinet Teddy Indrajaya meminta BUMN terkait memastikan kesiapan pelayanan transportasi libur Natal dan juga Tahun Baru. Ini disampaikan Seskap Teddy saat kunjungan kerja ke Posko Pusat Pemantauan Angkutan Natal dan Tahun Baru Kementerian Perhubungan Senin kemarin. Dan berikut keterangannya yang juga diunggah di akun media sosial Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Kita semua stakeholder kumpul sini. Aku putar kapan ya? Boleh. Jadi dengan tidak mengurangi rasa simpati kita ke saudara-saudara kita di Sumatera, menurut Pak Menhub ada lebih dari 60 juta orang yang akan melakukan perjalanan liburan Natal dan Tahun Baru. Untuk itu kita semua di sini juga harus memastikan perjalanan mereka berjalan lancar, nyaman, dan aman. Sesuai apa yang disampaikan Bapak Presiden berulang kali, saya minta seluruh dirut BUMN yang berhubungan transportasi yang ada di sini turun langsung, cek betul di lapangannya bagaimana. Semua kebijakan yang sudah diterapkan betul-betul terrealisasi. Tiket turun, ada diskonnya, pengurangan harga, pastikan semuanya berjalan baik. Kalau boleh cerita ya, dulu waktu masih kecil saya sering ke stasiun Gambir, kemudian sampai sekarang ya gitu-gitu aja, belum berubah. Jadi mumpung Pak Dirut, Pak Presiden memberikan perhatian besar di perkereta-apian, tolong direnov, diperbaiki, dipercantik, perindah, dipernyaman. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar perayaan Natal berskala besar melalui acara Christmas Carol Kolosal Volume 2. Informasi tersebut akan kami hadirkan untuk Anda. Pemirsa, menggelar perayaan Natal berskala besar melalui acara Christmas Carol Kolosal Volume 2. Kegiatan ini menjadi momentum kebersamaan lintas unsur sekaligus wujud kepekaan antar agama. Acara Christmas Carol Kolosal Volume 2 digelar di FX Sudirman, Jakarta Selasa sore. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Panitia Natal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sekitar 1.400 penyanyi paduan suara terlibat dalam acara ini, terdiri dari unsur aparatur sipil negara,
mahasiswa, masyarakat, hingga perwakilan gereja umat Kristiani. Dalam penampilannya, pemirsa, para kor membawakan sekitar 10 hingga 12 lagu Natal, diiringi berbagai alat musik, mulai dari gondang sebagai alat musik tradisional, biola, saksofon, hingga orkestra. Ya, Anda bisa lihat pemirsa bahwa acara Christmas Carol Kolosal volume 2 ini dirayakan begitu riuh dan juga dihadiri oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dan juga tujuannya acara ini menjadi sekaligus momentum kebersamaan lintas unsur, sekaligus wujud kepekaan sosial bagi sesama. Untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi para jemaat, pengamanan gereja juga diperketat jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025-2026. Gereja Katedral Jakarta Pusat ini terus mematangkan sejumlah persiapan dalam menghadapi Hari Raya Natal dan juga Tahun Baru 2025-2026. Selasa sore tadi pemirsa, pihak pengurus sudah memasang sejumlah tenda di halaman luar, lengkap dengan dekorasi pendukung. Ribuan kursi juga sudah disiapkan untuk menampung para jemaat pada malam Misa Natal nanti. Ibadat Misa Natal akan digelar Gereja Katedral selama 2 hari, mulai dari 24 Desember hingga hari H 25 Desember. Selain persiapan yang matang, pengamanan di Gereja Katedral juga telah diperketat dengan disiagakannya aparat kepolisian dan juga kendaraan taktis. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke kota Manado, Sulawesi Utara untuk berbagi kado Natal kepada anak-anak. Wapres Gibran menyambangi gereja GMIM Ebenezer, Buma Beringin, Teling Manado untuk berbagi sukacita Natal bersama anak-anak jemaat. Kehadiran Wapres disambut hangat oleh ratusan jemaat yang memadati area gereja. Tak hanya berbagi hadiah, Wapres Gibran juga menyempatkan diri berinteraksi langsung dengan jemaat. Semoga Natal tahun ini membawa berkah untuk Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu semua diberikan panjang umur, kesehatan, dan tak lupa kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Semoga semuanya cepat pulih. Kabar utama masih akan kembali ke hadapan Anda pemirsa usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, hujan deras kembali mengguyur Kota Padang, Sumatera Barat Senin petang mengakibatkan banjir dan meluapnya anak sungai Batangkuranji di kawasan Guo, Gunung Sari. Belasan rumah pun kembali terendam banjir dan lumpur. Beginilah kondisi di daerah Guo, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Usai diguyur hujan dengan intensitas tinggi pada Senin petang. Hujan deras memicu naiknya debit air sungai. Setidaknya 12 unit rumah warga terendam banjir dan memutuskan akses jalan menuju kampung karena derasnya debit air. Warga terpaksa kembali bergotong royong mengalihkan aliran sungai ke saluran irigasi agar luapan air sungai tidak kembali menerjang pemukiman. Sementara rumah yang terendam banjir kembali dipenuhi lumpur.
Jalan penghubung menuju Kelurahan Sipange, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara hingga saat ini masih tertutup tanah longsor. Kondisi ini terjadi sejak bencana banjir bandang dan longsor menerjang Tapanuli Tengah pada 25 November lalu. Di lokasi juga tampak rumah-rumah warga yang hancur dihantam oleh longsoran tanah. Sejumlah alat berat terus bekerja membersihkan material longsoran tanah dan kayu. Sementara untuk sampai ke kampung Sipange, kini hanya bisa diakses melalui jalur alternatif yakni dari wilayah Desa Sitiotio, Kecamatan Pandan yang berjarak sekitar 5 km. Kelurahan Sipange, Kecamatan Tuka, salah satu lokasi terparah diterjang banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pasca diterjang banjir bandang dan juga tanah longsor Selasa 25 November 2025, Kelurahan Sipange, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara kondisinya luluh lantak. Lumpur dan juga gelondongan kayu masih tampak di sejumlah titik, masih mewarnai bahu jalan dan juga pemukiman warga. Pasca bencana tersebut, pemirsa, tampak masih banyak rumah warga terendam lumpur setinggi 1 meter lebih. Mereka, para pemilik rumah, tak mampu membersihkan lumpur tebal yang sudah mengeras di dalam rumah dan juga pekarangan rumah. Hingga kini, listrik juga belum hidup di Kelurahan Sipange. Begitu juga dengan air bersih, warga masih kesulitan. Warga meminta pemerintah daerah agar menormalisasi aliran sungai di kampung itu, sehingga kalau hujan turun tidak membuat mereka was-was. Tim SAR gabungan kembali menemukan 1 jenazah seorang laki-laki di Desa Bonandolo, Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Jenazah ditemukan dalam kubangan berlumpur sedalam sekitar setengah meter serta terhimpit batang pohon. Data BPBD Tapanuli Tengah mencatat jumlah korban tewas akibat banjir bandang dan juga tanah longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara tercatat 133 jiwa. Sebanyak 38 korban lagi hingga memasuki 4 pekan pasca bencana Tapanuli Tengah belum ditemukan. Kabar utama masih akan kembali ke hadapan Anda, pemirsa. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Pemirsa, arus kendaraan memasuki kota Bandung, Jawa Barat melalui gerbang tol Paster terpantau padat dari pagi hingga malam ini. Momen libur Natal dan Tahun Baru 2026, Bandung masih menjadi salah satu tujuan favorit wisatawan. Hari ini, kepadatan kendaraan yang memasuki kota Bandung melalui gerbang tol Paster dari pagi hingga malam mencapai 40.000 kendaraan. Kepadatan tidak hanya terjadi di gerbang tol Paster arah Bandung, namun juga terlihat di sejumlah ruas jalan utama kota Bandung, terutama di kawasan Asia Afrika, Braga, serta kawasan wisata Lembang. Berdasarkan data Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung, terhitung sejak 20 hingga 22 Desember 2025 jumlah kendaraan yang masuk ke kota Bandung mencapai 511.132 kendaraan. Sedangkan kendaraan yang keluar dari kota Bandung tercatat mencapai 379.857 kendaraan. Kepadatan masa libur Nataru makin terasa di Stasiun Tugu, Yogyakarta pada Selasa sore. Memasuki hari ke-6 masa angkutan Nataru, Daob 6 Yogyakarta melayani sebanyak 60.831 penumpang
yang terdiri dari 28.212 penumpang berangkat dan 32.619 penumpang tiba atau turun di stasiun wilayah Daop 6. Di stasiun Yogyakarta tercatat sebanyak 12.716 penumpang yang berangkat dan 14.549 penumpang tiba. Sebagian besar penumpang datang dari sejumlah kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya serta sebaliknya. Sementara di stasiun Lempuyangan tercatat sebanyak 6.107 penumpang yang berangkat dan 6.460 penumpang yang turun. Hingga hari ke-6 masa angkutan Nataru PT KAI Daop 6 Yogyakarta telah melayani sebanyak 334.675 penumpang terdiri dari 161.588 penumpang berangkat dan 173.087 penumpang turun. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah pribadi Bupati Bekasi Ade Kuswara di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan penyidik KPK selama 3,5 jam. Penyidik KPK melakukan penggeledahan di rumah pribadi Bupati Bekasi Ade Kuswara yang berlokasi di Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Selasa siang. Penyidik KPK masuk sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan sekitar 10 mobil dan terlihat melakukan penggeledahan di 2 rumah yang berada di sisi kiri dan sisi kanan jalan. Pemirsa, kabar menarik dan penting sepanjang hari ini kami rangkum selengkapnya dalam kilas kabar berikut ini untuk Anda. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kota Manado, Sulawesi Utara. Wapres Gibran menyambangi gereja KMIM Ebenezer Bumi Beringin untuk berbagi sukacita Natal bersama anak-anak jemaat. Kehadiran Wapres disambut hangat oleh ratusan jemaat yang memadati area gereja. Tak hanya berbagi hadiah, Wapres Gibran juga menyempatkan diri berinteraksi langsung dengan jemaat. Wapres Gibran menyampaikan salam Presiden Prabowo. Selain itu, Wapres juga mengajak jemaat yang hadir untuk mendoakan saudara-saudara di Sumatera yang sedang terkena musibah agar lekas pulih. Sidang perdana terdakwa mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim kasus korupsi dalam proyek pengadaan laptop Chrome di Kemdikbudristek tahun 2019 hingga 2022 hari ini kembali ditunda. Ini kali kedua sidang ditunda, sebelumnya pada sidang 16 Desember lalu, namun terdakwa tidak bisa hadir karena sakit. Kali ini sidang kembali ditunda karena Nadiem disebut masih menjalani perawatan pasca operasi hingga tak hadir sidang. Sidang kasus korupsi yang menjerat Nadiem dijadwalkan akan dilaksanakan pada 5 Januari 2026 mendatang. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau kesiapan Nataru di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Kapolri mengecek kesiapan Terminal Pulau Gebang dan juga mengecek pos kesehatan bagi para supir bus dan supir cadangan sebelum melakukan perjalanan, termasuk diantaranya melakukan cek darah dan urin. Kapolri juga menjelaskan saat ini Terminal Terpadu Pulau Gebang menjadi salah satu terminal dengan tujuan terbanyak di wilayah Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai dengan Bali. Tim TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup kabar utama hari ini. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program kabar hari ini bersama dengan Putri Sofia. Saya Tiara Harha pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Didukung Sarung Al Samsi.